Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran prakarya kelas 7 semester genap bersama Ibu Hesti. Aspek yang akan kita pelajari adalah aspek kerajinan dengan materi kerajinan limbah lunak. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Peta materi untuk hari ini atau aspek kerajinan itu meliputi prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, dan produk serta proses kerajinan bahan limbah lunak. Di mana untuk produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak masih terdiri dari banyak subtema. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini: A. Mengetahui prinsip kerajinan bahan limbah lunak. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Dan C. Pengolahan bahan limbah lunak. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Seperti kita ketahui bersama, negara kita Indonesia kaya akan sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Contohnya bisa kalian sebutkan, misalnya sumber daya alam itu ada air, tumbuhan, ikan, hewan ternak, tanah, dan mineral. Dari kekayaan sumber daya alam itu, kita sebagai insan yang beragama wajib bersyukur atas karunia tersebut, sehingga dalam penggunaannya kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa menjadikan sumber daya alam tersebut sebagai modal. Modal apa? Modal dalam pemenuhan kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambah, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Apa saja toh contoh kebutuhan manusia itu? Ada bidang perdagangan, pertanian, kelautan, perumahan, industri, pabrik, dan yang skala kecil, paling kecil yaitu kebutuhan rumah tangga, di mana pada kegiatan rumah tangga yang kita alami sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya membutuhkan sebuah bahan. Contohnya makan, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Itu baru contoh kecil skala kita di rumah. Apalagi kalau itu skala besar seperti industri, pabrik yang menghasilkan ribuan produk. Tentunya dari semua kegiatan itu akan menghasilkan sampah atau limbah. Sampah atau limbah itu bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Seperti yang kita tahu, pemahaman kita pasti lebih banyak dampak negatifnya, karena dari sampah itu akan menimbulkan banyak pencemaran. Ada pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Jadi kita sudah tahu, contohnya kita mencuci piring, ada sampah, air tercampur dengan sabun. Ibu kita memasak, pasti ada yang terbuang. Itu yang benar-benar hasil dari kegiatan manusia. Tapi ada yang karena proses alam, contohnya pohon yang menggugurkan daunnya, pohon yang menggugurkan buahnya karena sudah matang. Itu juga akan mengendap di dalam atau di atas permukaan tanah, disebut dengan limbah. Dari pengertian ini, terbayang sudah ya berapa banyak sampah yang kita hasilkan hari ini, kemarin, dulu, dan besok. Contohnya saja kita bangun tidur, kita sudah mandi, kita makan, sarapan, sudah menghasilkan sampah. Berapa banyak kemasan makanan yang sudah kita hasilkan dan kita buang. Kira-kira
itu perginya kemana ya sampah-sampah tersebut? Yuk kita cari tahu tentang limbah. Limbah itu terbagi menurut wujudnya, ada limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Di mana limbah gas berarti jenis limbah yang berwujud gas, tidak bisa dipegang tapi berbau, berasa, dan mengganggu pernafasan atau menimbulkan pencemaran udara. Contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, asam klorida, natrium oksida, dan sulfur oksida. Biasanya gas-gas ini dihasilkan dari pembakaran mesin, baik mesin kendaraan maupun mesin yang ada di kegiatan industri pabrik. Sedangkan limbah cair yaitu limbah yang wujudnya cair. Contohnya adalah air cucian, air hujan, air rembesan AC, air sabun, sisa minyak goreng, dan sisa limbah pabrik. Yang ketiga adalah limbah padat, yaitu limbah yang berwujud padat. Contohnya adalah plastik, botol, kertas, kardus, ban bekas, bungkus jajanan, dan lain sebagainya. Kalian menyumbangkan sampah yang mana, anak-anak? Ini contohnya, gambar limbah gas, yaitu hasil pembakaran kegiatan industri pabrik. Kemudian asap rokok, asap pembakaran sampah, asap kendaraan. Nah, contohnya limbah cair yaitu minyak yang sudah dipakai menggoreng berkali-kali. Minyak goreng, kemudian air cucian, air rembesan AC, dan air limbah pabrik. Contoh limbah padat, ada tumpukan koran, kertas, kardus, botol bekas, dan kemasan makanan. Kayu, ban bekas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ada limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah pertanian berarti limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya ada jerami padi, sayur dan buah yang busuk atau yang cacat sehingga disortir. Tidak ada yang beli, tidak ada yang konsumsi. Kemudian kotoran ternak. Limbah industri berasal dari kegiatan industri. Contohnya adalah limbah pabrik seperti asap atau yang cair tadi ya. Kemudian limbah pertambangan berasal dari kegiatan tambang, yaitu limbah tambang. Yang terakhir adalah limbah domestik, yaitu berasal dari kegiatan rumah tangga seperti tadi sudah Ibu contohkan. Adalah plastik, botol, kertas, kardus, minyak, bungkus jajanan, tisu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya nomor 3, berdasarkan senyawanya. Ada limbah organik dengan ciri-ciri limbah yang mudah diuraikan dan mudah membusuk dan mengandung unsur karbon. Contohnya adalah kayu, sayur, buah, dan kotoran ternak. Limbah anorganik, ciri-cirinya limbah yang sangat sulit atau tidak bisa diuraikan dan tidak mengandung unsur karbon. Contohnya plastik, kaca, baja. Intinya, limbah itu jika tidak dikelola dengan baik akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan juga kelangsungan hidup mikroorganisme. Nah, meskipun masalah limbah itu sangat kompleks, tetapi ada jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan pengelolaan yang kreatif.
Pernahkah kalian tahu masalah limbah atau masalah sampah? Mungkin di sekitar dekat rumah kalian ada tumpukan sampah yang tidak dikelola, atau ada orang yang membuang sampah sembarangan, akhirnya pada saat hujan itu menghalangi saluran air sehingga air menjadi meluap. Atau yang banyak terjadi di kita lihat berita di televisi ya, ada tumpukan sampah yang menyebabkan banjir. Nah, miris kan kalau seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang peduli dengan sampah, tentunya kita berusaha mengurangi penggunaannya atau kita meminimalisir. Kita bisa mengurangi dengan cara tidak harus selalu membeli makanan dalam bentuk kemasan, atau kita membawa wadah tersendiri pada saat kita mau membeli sesuatu. Nah, ini yang kedua, karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah lunak organik yang tadi bisa dikelola dengan baik untuk menghasilkan kerajinan itu sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan. Disebut juga limbah basah karena kandungan airnya tinggi dan mudah busuk. Contohnya kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, jerami, kertas, pelepah pisang, dan biji-bijian. Limbah lunak anorganik cirinya relatif sulit terurai, membutuhkan waktu yang lama untuk penguraian, dan berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Contohnya adalah plastik kemasan, kardus kemasan, kain perca, kaca, keramik, dan lain-lain. Sampai di sini apakah sudah jelas anak-anak? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kalian bertanya langsung melalui WA group ya. Materi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk soal evaluasi, nanti link soal akan Ibu kirim setelah video ini berakhir. Dan untuk dipersiapkan minggu depan, kita akan mempelajari pengolahan limbah lunak. Jadi, jangan lupa untuk membaca dulu materi hari ini. Kira-kira apakah materi hari ini bermanfaat bagi kalian? Bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, limbah itu adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang belum dikelola dengan baik. Tadi, limbah bisa dibedakan menurut wujudnya. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Kemudian ada limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Demikian anak-anak, semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita semakin peduli dengan sampah dan kita berusaha untuk mengurangi keberadaannya. Dan kita juga bisa berpikir kembali, jika kita menemukan sampah, kita bisa mengelolanya dengan baik untuk menghasilkan suatu kerajinan yang lebih bermanfaat. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.